Untuk mengetahui informasi terbaru, kita sudah bergabung dengan rekan Naura Syafikah. Ya, selamat siang Naura. Bagaimana situasi pasca demo di kawasan DPR Jakarta di sana saat ini? Ya, selamat siang Togi, Syafa dan juga pemirsa. Pasca demo kemarin di depan kawasan DPR, ini memang ada imbasnya di sejumlah wilayah, yaitu salah satunya di tempat kami melaporkan ini di daerah Pejompongan, Jakarta Pusat, di mana memang kemarin di Pejompongan, Jakarta Pusat ini kemarin malam hingga di dini hari, beberapa massa banyak yang berhamburan menuju ke wilayah ini. Dan memang kemarin pun hingga di pagi hari sekitar pukul pada pukul 8:30 pagi ini memang masih ditutup jalanan ini, sehingga memang untuk kendaraan tidak bisa melintas. Dan kami akan menunjukkan kepada Togi, Syafa dan juga pemirsa salah satunya yang menjadi terimbas dari kejadian kemarin adalah perusakan dari CCTV milik Pemprov DKI Jakarta. Ini adalah gambar dari CCTV-nya, CCTV yang mengalami perusakan oleh oknum tidak bertanggung jawab tentunya, karena memang untuk perusakan ini kalau misalnya kita melihat di video yang beredar, ini perusakan digunakan dengan bambu bahkan sambil mematahkan. Dan kalau misalnya kita lihat memang ini sudah tidak terlihat seperti sedia kala ya Togi, Syafa dan juga pemirsa. Memang ada sedikit kerusakan, namun tentu saja kami belum melihat adanya perbaikan dari CCTV ini. Walaupun memang seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang CCTV di sejumlah titik di Jakarta ini memang sangat bermanfaat sekali tentunya sebenarnya untuk memantau keadaan sekitar. Dan tidak hanya dari CCTV saja yang dirusak imbas dari demo kemarin, salah satunya juga vandalisme. Kalau kami melihat di sekitaran sini memang banyak sekali vandalisme seperti di tembok, kemudian juga di tiang listrik dengan tulisan-tulisan yang mengecam seperti itu. Dan tadi kami melihat beberapa petugas pun juga sudah ada yang mulai membersihkan tulisan-tulisan ataupun juga vandalisme. Bahkan tadi petugas Oren juga sudah bebersih kembali untuk sampah-sampah imbas demo kemarin. Dan tidak hanya dari petugas Oren saja, Togi, Syafa dan juga pemirsa, di sini beberapa aparat TNI juga masih terus berjaga menghindari adanya kerusuhan kembali ataupun juga kericuhan kembali. Sehingga memang kalau kita lihat di sini untuk lalu lintas sudah kembali normal, dan juga untuk masyarakat yang ingin melintas di kawasan Pejompongan menuju ke Palmerah ataupun juga menuju ke Senayan ini sudah bisa melintas kembali. Sementara itu Togi, Syafa, kembali ke studio. Iya, terima kasih Naura Syafikah langsung dari kawasan Palmerah, Jakarta, dan selamat kembali bertugas. Komisi 3 DPR RI menegaskan mempercepat pembuatan rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ya, targetnya RUU perampasan aset disahkan pada Desember 2026 mendatang. Di tengah gelombang aksi unjuk rasa, DPR RI tetap menggelar rapat paripurna ketiga masa sidang 2026-2027. Salah satunya membahas rancangan undang-undang atau RUU perampasan aset. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan RUU perampasan aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026 saat rapat paripurna DPR. Jika dihitung waktu efektif masa sidang DPR tahun ini, maka waktu pembahasan RUU perampasan aset tersisa 8 minggu. Saya katakan bahwa ini bukan lagi target, tapi sudah dapat dipastikan Undang-Undang perampasan aset paling lambat akan kita sahkan di rapat paripurna di bulan Desember tahun 2026. Mengapa Undang-Undang perampasan aset ini relatif lebih memakan banyak waktu dalam pembentukannya dibanding undang-undang yang lain? Misalnya dengan KUHP atau dengan Undang-Undang Polri. Sebab Undang-Undang perampasan aset itu adalah undang-undang yang membahas sebuah konsep yang sama sekali baru. Belum ada undang-undang tentang perampasan aset yang sebelumnya yang kita miliki. Kalau KUHP kan sudah ada KUHP yang lama, kita tinggal kritisi KUHP yang lama, kita dapat pasal-pasal yang kita perbaiki. Karena itu, Komisi 3 akan maksimal menggelar rapat dengar pendapat atau RDP untuk menyerap aspirasi. Selain itu juga menggelar rapat kerja dengan pemerintah membahas daftar inventarisasi masalah hingga pengesahan pada Desember mendatang.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ya, bisa dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan telah terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara jauh sebelum penggeledahan terhadap Febri. Hakim juga menyatakan penetapan tersangka Febri telah memenuhi syarat minimal 2 alat bukti yang sah. Hakim menyatakan penggeledahan, penyitaan, pencegahan hingga status tersangka Febri sah. Dalam perkara aku menimbang bahwa benar kewenangan majelis hakim yang memeriksa pokok perkara. Akan tetapi apabila dalam suatu permohonan terdapat uraian yang telah memasuki Antara massa dan polisi pagi tadi kembali terjadi di Pejompongan Raya Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ya, situasi akhirnya mereda setelah aparat TNI dikerahkan ke lokasi. Ya, pemirsa, menggunakan bambu dan batu, sekelompok orang yang tidak diketahui asal-usulnya kembali menyerang polisi yang berjaga di Jalan Tentara Pelajar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Massa sempat membakar sejumlah barang di bantaran rel kereta. Aksi ini sempat melumpuhkan arus lalu lintas. Aparat TNI yang diterjunkan ke lokasi akhirnya berhasil meredam emosi massa. Mencegah terjadinya bentrokan susulan, aparat TNI disiagakan di lokasi dan memeriksa sejumlah pengendara motor yang akan melintas menuju Slipi dan Permata Hijau. Ya, sebelumnya saat aksi unjuk rasa yang berunjuk bentrok Kamis malam, ini satu sepeda motor di Pejompongan jadi sasaran amuk massa. Ya, sementara 5 truk di Jalan Es Parman, Jakarta Barat dirusak dan dibakar warga. Satu unit sepeda motor yang terparkir di pos pol Pejompongan Tanah Abang jadi sasaran amuk massa saat unjuk rasa desak pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Massa menyeret motor dan membakar di tengah jalan. Massa juga merusak sejumlah fasilitas umum seperti rambu jalan dan kamera CCTV di sekitaran Pejompongan. Belum diketahui dari mana asal massa pelajar ini karena selama aksi perusakan ini tidak ada petugas kepolisian yang berada di lokasi kejadian. Sementara 5 truk di ruas jalan Es Parman, Palmerah, Jakarta Barat rusak parah usai dirusak dan dibakar warga. Kelima truk menutupi ruas jalan Es Parman dari arah Tomang menuju Slipi menyebabkan arus lalu lintas sempat dialihkan ke Tanah Abang melalui ruas jalan Tomang Raya. Menurut salah seorang saksi di lokasi, perusakan dan pembakaran truk bermula saat kelima truk datang membawa massa dari salah satu ormas. Diduga ormas yang berniat membubarkan massa unjuk rasa di kawasan Slipi dan DPR justru dihadang dan diserang oleh warga. Peristiwa ini membuat arus lalu lintas dari arah Tomang menuju Slipi ditutup dan dialihkan ke arah Tanah Abang melalui ruas jalan Tomang Raya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, dalam unjuk rasa yang berujung bentrok tadi malam, polisi menangkap 65 orang diduga provokator. Ya, polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam serta bahan bom molotov yang akan digunakan untuk mengganggu keamanan masyarakat. Kita mengapresiasi dan terima kasih. Kami juga memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat yang sudah tidak memiliki kepentingan, tidak ada lagi jam untuk menyampaikan aspirasi untuk dapat kembali ke rumah masing-masing. Karena masih ada keluarga yang menunggu kita di rumah, termasuk ada masyarakat lain yang masih menggunakan aktivitas jalan raya ataupun tempat-tempat lain sebagai kegiatan mata pencarian ataupun kegiatan lainnya. Ada 65 yang diamankan, 63 ditangani oleh Krimum, 2 oleh Siber. Termasuk benda-benda tajam lainnya, bom molotov, botol yang digunakan untuk membuat keributan ataupun mengganggu situasi Kamtipmas. Ini menimbulkan rasa kekhawatiran di masyarakat khususnya wilayah. Sementara itu, kericuhan yang terjadi di kawasan Pejompongan Tanah Abang, Jakarta Pusat berdampak pada perjalanan kereta rel listrik. Ya, perjalanan KRL menuju stasiun Tanah Abang membuat penumpang yang hendak melanjutkan tertahan.
Beginilah suasana di stasiun Palmerah Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Kamis malam sekitar pukul 7 malam. Penumpukan penumpang terlihat di sejumlah area stasiun baik di lantai 1 maupun di lantai 2. Sebagian penumpang bahkan memilih duduk di lantai stasiun termasuk di area bawah peron 2 sembari menunggu informasi terbaru mengenai perjalanan KRL. Petugas stasiun melalui pengeras suara berulang kali menyampaikan bahwa perjalanan KRL untuk sementara tidak melayani rute menuju Tanah Abang. Sementara itu sejumlah penumpang tetap bertahan di stasiun Palmerah karena ingin segera melanjutkan perjalanan menuju Tanah Abang. Situasi tersebut membuat area stasiun tampak lebih padat dari biasanya.